warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bisa berjumpa berjumpa di online lagi ya. Di online lagi online ya. Nggak tahu sampai kapan ya. Iya, padahal kamu bentar lagi ya. Nanti kira-kira tanggal 14 Maret sampai 30 Maret ya, kalian ujian sekolah. Ya. Habis itu dadah. Habis itu dadah. Ya, jadi kalian mempersiapkan hidupnya masing-masing setelah akhir Maret ya. Jadi mulai April ya kesana ya, silakan ya. Kalian yang mau UTBK persiapan ya, kalian yang mau nyari kerja atau gimana ya, persiapan atau nyari jodoh silakan gitu ya. Oke. Kita awali hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita akan bahas LKPD Bioteknologi 2 ya. Nanti saya akan kebut ya. Mungkin nanti kalau terpaksa banget biologi 3 dan 4 akan saya share saja pembahasannya. Kemudian kita langsung akan bahas soal-soal ujian sekolah. Ya, soal-soal ujian sekolah karena kita targetnya adalah di pertengahan Maret kita sudah siap untuk mengikuti ujian sekolah. Untuk jelasnya kita belum rapat ya di sekolah, jadi entah ada praktek atau tidak. Yang jelas biasanya kalau daring itu ada pilihan ya, kalau mau tertulis atau praktek gitu aja ya. Kalau saya lebih suka tertulis karena hubungannya dengan, kalau praktek luring daring agak susah gitu ya, kecuali kalau boleh ketemu. Kalau ketemu rawan ya, karena kalau praktek nggak mungkin satu-satu ya, kita harus bersama-sama di dalam lab ya, laboratorium. Jadi mungkin saya akan pilih tertulis. Kemudian untuk portofolio, tenang saja, semua catatan yang kalian upload di Google Classroom itu adalah portofolio buat kalian di biologi. Jadi kalian hanya mempersiapkan satu saja ujian sekolah, dan itu pun akan kita bahas bersama-sama dulu ya. Oke, sip. Alhamdulillah ya Fik ya. Kalau nggak nilainya 100 kebangetan ya Fik ya. Oke, saya akan anggap kalian sudah melihat video saya. Kalau penasaran silakan lihat sendiri ya. Saya langsung akan bahas. Coba share screen. Kalau pas kita bahas boleh kalian off cam, lumayan buat ngirit kuota. Ya, oke ya. Saya akan share screen ya. LKPD Bioteknologi ya. Oke, sudah terlihat di layar? Sudah, Bu. Oke, sip. Nomor 1 boleh dibacakan oleh Angga. Setelah lihat video, coba kalian ceritakan kembali apa itu tanaman dan hewan transgenik. Jelaskan secara ilmiah. Ya, pasti Angga bilang, Bu, saya belum lihat videonya. Ya, jadi kita langsung aja ya untuk transgenik. Transgenik, kira-kira kalau dari bahasa ada yang tahu nggak apa itu transgenik? Transgenik apa? Tanaman transgenik, kira-kira apa ya? Trans itu apa sih? Trans itu apa? Perpindahan ya. Oke, perubahan, perpindahan, betul. Jadi yang dirubah atau dipindah adalah Genetik. Oke, gennya ya, gennya. Jadi kebayang nggak tanaman atau hewan transgenik, berarti langsung ini aja ya, tanaman, hewan ya. Di sini juga hewan, sama aja sih intinya ya. Tanaman, hewan, transgenik itu berarti apa? Hewan atau tanaman atau hewan yang mengalami apa? Perubahan. Betul, perubahan apa? Gen.
pintar ya, yang mengalami perubahan gen itu, perubahan gennya itu kita sengaja ya. Jadi mungkin kita bisa bilang modifikasi mungkin ya, mengalami modifikasi gen boleh ya. Jadi mengalami perubahan atau modifikasi gen ya, mengalami modifikasi gen ya. Jadi misalnya gini, kalau misalnya saya pengen bikin semangka rasa durian kayak gitu ya. Jadi gennya ditransfer gitu ya. Bisa kebayang nggak, misalnya Taufik tuh jengkel kalau makan durian, itu pas bukanya kena duri, gimana caranya biar duri itu nggak ada gitu. Jadi nanti jadinya bukan durian tapi polosan. Ya, jelas ya. Jadi kira-kira tujuannya apa sih kita mengubah-ubah gen tanaman sama hewan? Tujuannya kira-kira apa? Memunculkan spesies baru. Oke, untuk memunculkan spesies baru itu pasti ya, pasti. Tapi tujuan ke kita, kenapa sih kita mesti ngerubah-ngerubah gen itu gitu? Untuk kepentingan manusia gitu apa? Kenapa ini? Untuk menghasilkan, kalau misalnya gini, ya kalau misalnya tanaman kita ambil buah atau sayur ya, tujuannya kalau misalnya sama penjual buah itu sebenarnya dia pengen jualan buah kan, pasti resikonya apa? Resikonya apa kalau penjual buah itu? Buahnya gimana? Buahnya Busuk. iya, buahnya busuk ya. Berarti kita pengen apa? Itu Betul, jadi menghasilkan tanaman atau buah misalnya ya. Kalau buah ya, buah yang tahan lama, tahan busuk. Terus selain tahan busuk apa musuhnya penjual teh? Gimana? Apapun musuhnya petani itu apa sih? Tahan hama. pinter, tahan hama gitu kan. Jadi tahan busuk, tahan hama. Kemudian mungkin buahnya besar, buahnya rasanya lebih manis gitu ya. Nah itu jadi kita ingin merekayasa gennya gitu ya. Kalian pernah lihat misalnya tomat yang gede banget gitu ya. Tomat kan biasanya kecil-kecil, terus dibikin yang gede biar awet gitu ya. Mungkin satu tomat bisa buat 1 minggu misalnya. Iya ampun ya, ngirit banget ya. Jadi kita bisa membesarkan, mengecilkan atau membuat bentuk semangka, kayak semangka di Jepang dibentuk buat bentuk kotak gitu misalnya ya. Jadi itu adalah transgenik. Kira-kira kerugiannya apa? Kerugiannya apa? Kita ngerombak-rombak gen itu kekurangannya apa? Kelebihan, kekurangannya apa? Bisa mengakibatkan gimana? Penyakit ya. Kalau misalnya kita ini selain penyakit yang lebih ke arah keanekaragaman biologi, keanekaragaman spesies gimana? Racun badan Bu. Hah? Racun tadi loh kan Taufik pengen bikin durian itu nggak ada durinya. Jadi durinya dihilangkan, maka namanya bukan durian tapi polosan gitu kan. Nah itu mengakibatkan gimana? Berarti anak cucu kita gara-gara ulah Taufik ini tahu durian nggak? Enggak. tidak. Maaf ya. Polosan. Taunya polosan gitu ya. Maaf ya Fik ya, cuman contoh aja ya. Jadi otomatis Ya, Bu. spesiesnya Ya, Bu. gimana? Spesiesnya gimana? Spesiesnya apa tadi? Kalau tadi menghasilkan spesies baru, tadi kata siapa ya? Menghasilkan spesies baru. Kalau kita ubah-ubah semua, jadi mengakibatkan spesiesnya gimana? Berkurang. Oke. Spesies lamanya Iya, berkurang. berkurang terus tadi punah betul. Nah, itu kata-kata itu yang saya cari, punah. Ya, jadi nanti kalau di soal UTBK itu biasanya ini ya kayak gini, analisis gitu ya, analisis gitu. Jadi ditanyakan apa sih sebenarnya kekurangan dari rekayasa genetika, yaitu mengakibatkan apa?
spesiesnya Kepunahan. kepunahan spesies, betul. Kepunahan spesies, jangan sampai kita harus melestarikan spesies ya, walaupun kita rubah-rubah gennya, tapi spesies aslinya harus dipertahankan gitu ya. Jangan sampai anak cucu kita nggak ngerti apa itu durian gitu. Ya, nah itu. Jadi kalau hewan, misalnya hewan kita biasanya hewan ternak nih yang ditransgenik kan. Misalnya hewan ternak apa nih yang diambil manfaatnya? Sapi. Oke, sapi. Kalau kita lihat sapi berarti kita akan menghasilkan sapi yang gimana? Sapi yang gimana? No. Oh, albino. Langsung. Eta mah sapi albino. Ya bisalah. Maksudnya yang akan kita ambil manfaatnya. Kalau albino mah ya, kalau hewan yang dibikin albino tuh kan orang-orang tertentu aja, kolektor. Biasanya akan mencari apa hewan-hewan albino untuk koleksi aja gitu ya. Tapi kalau yang buat kita nih, buat konsumsi kita untuk menghasilkan hewan yang gimana? Iya, sapinya endut. Iya, yang sehat, yang endut gitu ya. Jadi hewan dengan kualitas ya Terbaik. pinter, kualitas terbaik atau kualitas unggul gitu ya. Unggul gitu ya. Kemudian terhindar dari penyakit ya, sama kayak tumbuhan gitu. Jelas ya. Wulan nggak bingung ya nyatetnya kumaha Wulan we nya? Ya, Ibu. Ya, sip. Oke. Jadi boleh diulang oleh Taufik nomor 1 jawabannya? Ya, Bu. Mm-mm. Jadi tanaman transgenik adalah tanaman yang menghasilkan mana? Mm-mm. Oh, yang mengalami modifikasi gen untuk menghasilkan buah yang tahan busuk, tahan lama. Mm-mm. Kalau hewan yang menghasilkan kualitas unggul. Oke ya, jadi pokoknya ngerti ya tanaman transgenik kelebihannya, kekurangannya itu ya. Oke sip ya. Nomor 2 Taufik boleh tunjuk siapa? Ahmad, Bu. Ahmad boleh. Nomor 2 Ahmad silakan. Ya Bu, Ya. coba kalian ceritakan dengan kata-kata kalian tentang teknik DNA rekombinan. Iya kan Ahmad ya, dan yang lainnya belum nonton video ya, nanti nonton. Oke, jelas. Jadi kita akan bicara tentang hal apa, imajinasi ya, bukan halusinasi ya, imajinasi ya. Jadi kita akan bicara imajinasi karena ibu sendiri juga belum pernah melakukannya ya. Jadi cuma secara teori. Nah itu kekurangannya pelajaran di SMA seperti itu ya. Oke, jadi kenapa kalian tidak hafal? Karena kalian tidak praktek. Seandainya kalian praktek, maka akan lebih mudah untuk menghafal gitu ya. Nah, jadi banyak teori-teori tapi nggak pernah praktek gitu ya. Kayak misalnya apa sih tanaman transgenik ya, kamu cuman hafal aja gitu ya. Mungkin dengar ibu tadi cerita jadi hafal kayak gitu ya, bisa. Tapi kan nggak ngerti gitu gimana ya transgenik itu gimana gitu ya, termasuk DNA rekombinan tuh gimana. Jadi DNA rekombinan yang untuk standar anak SMA dihafalkan dan hubungannya dengan soal UTBK itu adalah ya kalau kita lihat bakteri ya, kita kalau untuk DNA rekombinan itu contohnya kita akan memperbanyak gen insulin ya. Kita akan butuhkan bakteri. Ini bakteri ya, ini gambar bakteri misalnya gitu ya. Nah, bakteri yang kita bisa pakai ya, itu biasanya dari spesies Escherichia coli atau yang bisa kita singkat E. coli ya. Nah, kalau E. coli ini ada di dalam tubuh manusia itu di bagian usus besar. E. coli ada di bagian usus besar, itu fungsinya adalah dengan kalau adanya E. coli maka kita bisa membuat feses yang sebagus itu. Ngerti nggak? Feses tuh ngerti nggak? Ngerti ya? Jadi kebayang ya, kalau E. coli-nya pundung maka kita menwa. Tahu menwa nggak? Tahu menwa? Menwa itu mencret wae. Betul agak ya, jadi mencret wae ya. Jadi kalau bakteri E. coli-nya pundung maka kita menwa.
Ya, karena harus berterima kasih kepada sahabat kecil kita yang ada di usus besar gitu ya, E. coli. Nah, kalau di luar tubuh manusia, E. coli itu punya fungsi yang pertama adalah sebagai indikator pencemaran. Jadi kalau misalnya nanti kalian mungkin kuliah di mana atau bekerja di mana yang melihat ini sebenarnya sungai ini tercemar nggak sih, danau ini tercemar nggak sih, kemudian indikasinya bisa dari E. coli. Jadi kamu ngambil sampel airnya, kemudian dibawa ke laboratorium dan dicari ada bakterinya nggak. Kemudian bakterinya diidentifikasi. Ngeri banget ya, ibu kurang kerjaan banget ya. Iya, emang kerjanya kayak gitu. Ya, jadi bakterinya diidentifikasi. Oh, ternyata bakteri E. coli. Kalau banyak berarti dia sungainya gimana? Tercemar. Gitu ya. Nah, kemudian E. coli ini bisa kita buat untuk melakukan teknik DNA rekombinan ya. Kenapa? Karena si bakteri ini mempunyai plasmid. Nah, ini nih, yang merah ini ya. Ini adalah plasmid. Nah, jadi plasmid itu adalah lingkaran DNA. Lingkaran DNA ya. Plasmid itu lingkaran DNA. Oke, ya, jelas ya. Plasmid itu lingkaran DNA. Kenapa lingkaran DNA? Karena bakteri itu tidak punya nukleus atau inti sel seperti pada sel pada umumnya. Jadi, tapi dia punya DNA, makanya DNA itu melingkar. Nah, DNA melingkar ini yang kita sebut dengan plasmid. Jelas ya? Nah, plasmid inilah yang digunakan sebagai vektor. Vektor ya. Vektor itu adalah tempat hidup gitu ya. Tempat hidup, vektor ya. Jadi kita akan memperbanyak gen itu dengan plasmid ini. Nah, contohnya kita akan membuat perbanyak gen insulin. Insulin dibutuhkan oleh penyakit diabetes apa? Mellitus. Tahu penyakit diabetes mellitus? Ya? Halo? Kok syahdu kalian? Oh, iya. Apa penyakit apa? Penyakit diabetes mellitus? Penyakit? Penyakit apa? Iya, penyakit gula ya, karena gula dalam darah itu naik ya. Oke, kenapa naik? Karena orang tersebut tidak mempunyai atau tidak menghasilkan hormon insulin yang banyak. Nah, jadi DNA rekombinan ini salah satu cara untuk memperbanyak hormon insulin, untuk memperbanyak hormon insulin. Nah, caranya insulin itu kan berasal dari gen pankreas. Berarti kita akan butuh untuk kalian tahu nggak DNA itu bentuk cairan atau padatan? Iya, cairan ya. Cairan, udah benar cairan, kamu jadi beradat. Udah benar cairan gitu ya. Jadi DNA itu cairan gitu ya. Kalau misalnya ingin tahu dulu ibu mah pernah melihat pembuatan itu peta kromosom atau DNA-nya udang. Jadi caranya si udang galah yang gede itu di blender ya. Di blender kemudian dimasukkan ke dalam alat namanya shaker ya. Jadi dikocok-kocok itu ternyata hasilnya itu ada bagian yang bening dengan bagian dagingnya itu. Nah, bagian bening itulah DNA ternyata. Setelah bagian bening itu kita ambil, kemudian kita masukkan ke alat namanya PCR. Cari sendiri deh ya, artinya apa ya? Poly chain reaction naon gitu ya. Intinya alat itu bisa mengubah si cairan itu ya, bisa bisa kita lihat di komputer gitu ya, di laptop, di komputer itu ternyata sebagai pita DNA. Keren kan? Jadi makanya saya bilang, kalau kalian menanyakan kepada saya, ibu kira-kira jurusan apa ya bu yang 10 atau 20 tahun ke depan masih dipakai? Itu yang pertama adalah itu tuh yang suka bikin programmer gitu loh. Kan itu bagus tuh ya. Jadi dari cairan bisa dibikin di laptop, jadi kita kelihatan garis-garis kayak DNA gitu loh, kan keren banget ya. Jadi di bidang informatika ya kalau nggak salah ya itu ya. Kemudian yang kedua itu ya sekarang yang jadi ngetren itu adalah sebenarnya jurusan biologi gitu, karena biologi itu akan menguasai semuanya, termasuk nanti di bagian bagian pertahanan negara kayak tentara gitu ya. Itu senjatanya sekarang
mungkin sekarangnya udah pakai senjata biologi gitu ya. Jadi kalau senjata biologi gampang sih, mau menghancurkan suatu daerah tinggal disemprot aja virus, gampang ya. Tapi kalau pakai nuklir kan kedengeran gitu ya. Jadi kalau kalian nanyakan sekarang prospek biologi bagus gitu. Tapi bukan pendidikan biologi ya, biologi murni ya, supaya nanti kalau terus yang ketiga adalah yang selain ahli yang apa itu ini hubungannya sama tadi rekayasa genetika, DNA rekombinan itu sedang dicari. Jadi nanti ngambil S2-nya adalah biomolekuler, bioteknologi atau biomolekuler. Nah itu orang-orang itu yang lagi dicari. Tapi S1-nya harus biologi murni gitu ya. Oke. Nah tadi ya, kembali ke gen tadi ya, kita akan mengambil gen. Kita mengambil gen berarti kita perlu menggunting DNA kan ya. Jadi guntingnya DNA itu namanya enzim. Karena DNA-nya cairan berarti yang guntingnya juga cairan ya. Enzimnya itu guntingnya itu namanya enzim endonuklease restriksi. Jadi ini sebagai apa? Gunting. Ya, gunting. Kenapa saya sebut gunting? Biar gampang aja ya nulisnya ya. Yang lebih baik mah endonuklease restriksi digunakan untuk memotong DNA gitu loh harusnya mah ya. Cuman saya bilang gunting aja. Restriksi, gunting. Oke. Nah, berarti kita ambil tadi gennya, mungkin kita akan tempelkan di sini. Nah, setelah dipotong kan ditempelkan. Berarti butuh apa? Butuh lem kan? Nah, lemnya itu adalah enzim ligase. Nah, ini adalah lem. Bukan lem sih harusnya ya, ngomongnya menempelkan DNA. Tapi kenapa lem? Biar gampang hafalinnya, ligase, lem gitu loh. Ya. Jadi saya ulang ya. Jadi gen itu dipotong ya, dipotong atau gen atau DNA dipotong oleh enzim nuklease restriksi, ya kan? Kemudian ditempelkan oleh enzim ligase. Nah, kalau gen insulin ini ditempelkan pada bakteri ya, pada plasmid ini, maka si bakteri itu kan akan berkembang biak ya, bereproduksi, ya kan? Nah, sudah ada penelitian ya, kurang lebih ya, kalau reproduksi bakteri itu 1 jam ya, itu 2/7. Banyak ya, nggak usah nanya, kamu hitung sendiri aja ya, 2/7. Jadi kalau ada makanan jatuh, terus Ahmad bilang gini, aduh sayang ya, baru 5 menit. Bisa kebayang nggak? Itu 5 menit ya, 5 menit itu berapa itu? Berapa tuh perkembangbiakannya? Kalau 1 jam 2/7 berarti 5 menitnya berapa? Hitung sendiri, kalian lebih jago matematikanya. Itu baru bakteri. Belum, bakteri itu selalu ditebengin sama virus. Nah, berarti 5 menit itu udah ada bakterinya berapa, virusnya berapa. Terus bakteri itu selalu mengajak sahabat sejatinya. Siapa? Jamur. Nah, jadi ya, kebayang ya, kalau ada makanan jatuh ke lantai, kalian bilang belum 5 menit. Wow, gitu ya. Ngerti ya? Ya. Oke, kecuali lantai di rumah kamu itu dipelnya 1 jam sekali. Oke. 1 jam sekali. Ada yang kurang kerjaan ya, 1 jam sekali. Oke, tadi yang baca Ahmad, berarti yang baca jawabannya Ahmad boleh tunjuk siapa? Tahu. Ya. Sabila Bu. Oke, Sabila. Oke, silakan. Oh, gerbangnya belum itu ke ayah. Ya. Bilang gerbang. Ya, silakan Sabila. Bobo Bu. Ya, Bobo. Ya udah yang lainnya deh. Siapa Ahmad? Wulan Bu. Wulan. Wulan udah nulis, jangan kasihan. Ini tega Iya, kamu. Ibu itu Bu. Hah? Ibu. Oh, Sabila ya, Ibu, silakan. itu. Sabila baru nyadar Sabila. Ya, Sabila bisa ngulang jawaban nomor 2. Dimulai yang dari bakteri E. coli. Iya betul, bakteri E. coli saya. Bakteri E. coli kan di dalamnya menghasilkan plasmid yang kemudian akan digunting menggunakan enzim endonuklease.
terus menggunakan lem Mm-mm. enzim ligase. Ya, ya. Terus dia akan apa? Oh, tadi belum selesai Bu ya sebenarnya. Dia bakteri ini akan mengalami reproduksi ya. Oke, setelah mengalami reproduksi berarti gennya insulin ini akan banyak kan? Nah, kemudian kita panen gitu. Nah, kita panennya berarti guntingnya pakai apa? Ngambilnya? Guntingnya? Ini. Enzim. Iya, endonuklease ekstrisi kan. Nah, berarti kita panen. Makanya suntik insulin mahal ya. Mahal karena salah satu cara pembuatannya seperti ini. Salah satu ya. Jadi banyak cara sih sebenarnya. Tapi intinya karena dibutuhkan apa ya? Kejelian kayak gitu ya, rekayasa genetika, maka memang masih mahal gitu ya. Oke. Sip, thank you Sabila. Berarti sudah Wulan udah selesai nulisnya? Sudah Ibu. Oke, sip. Berarti saya bisa stop share. Oke, boleh on cam sekarang yuk. Kita nggak usah lama-lama, kita udahan aja, kita foto terus udah. Ya, nggak usah lama-lama, ngabisin kuota. Ya, habis ini, iya. Habis ini ada Google Meet lagi nggak? Nggak tahu ya Bu. Oh, nggak tahu. Oh ya Allah, ya udah deh, bagus. Oke, ayo foto. Sabila, Ahmad, Angga, oke. Amelia, ya, Mutia, Nurrahma, Hamdan, Diar, oke. Yuk, Sabila. Ibu Sabila izin off cam lagi sakit. Oh iya ya, semoga cepat sembuh ya sayang ya. Oke, Amelia, GWS. Amelia ruangan doang, mana Amelianya? Oke, Nurrahma, Resti. Siap, Ibu. Oke, sip. Nurrahma. Ya. Wah, ini si Muhammad Rizky rapi banget ya. Sultan Bu. Oh iya. Ini kayaknya udah niat banget sekolah tapi nggak jadi karena hujan. Iya. Oke, sip. Yuk, kita mulai. Nurrahma nggak mau Resti? Gali back itu backgroundnya gaming. Apa? Yuk, lampu Mutia lampu. Oh, ada. Nurrahma, Resti, loh Diar malah hilang. Diar belum ya? Yaudah sambil menunggu yang lain ya. Resti. Iya. Nurrahma kenapa? Yaudah kita nunggu ya. Oh ya, sip sudah Nurrahma. Oke. Saya buka dulu kamu. Oh ya sudah. Oke, sip. Ya. Gaya yang pertama, kita ada 4 gaya. 1, 2, 3. Yuk, sebentar, pamer dulu. Biar wali kelasnya bahagia. Bahagia selalu Bu. Wali kelas Bu. Iya, bahagia selalu. Oke, gaya yang kedua. 1, 2, 3. Ya. Oke, bentar. Baru 2 ya. Baru 2. Makanya intinya foto-foto we. Baru 2. Oke, gaya ketiga. 1, 2, 3. Ya. Resti mukanya ditutupin. Ya. Gaya Kata Ibu. Gaya yang keempat apa ya? Pokoknya bebas saja. Gaya yang keempat. 1, 2, 3. Ya, sip. Saya pengen dengar suaranya siapa ya? Sebentar ya. Saya pengen dengar suaranya Muhammad Rizky. Boleh diungkapkan perasaannya kenapa daring lagi? Perasaannya kalau daring lagi. Silakan. Apa Rizky? Upik ulah si Sirian Upik. Apa Rizky? Udah. Hah? Kayak gimana perasaanmu? Kamu bahagia, seneng, sedih, sebel, B aja? Apa Rizky? Biasa aja. Oh biasa aja ya, karena sudah ya Lutfi, ayo Lutfi ngomong. Ya Bu. Ya, gimana perasaanmu? Gimana Jumat tuan ngecor Bu? Bahaya tuh, bahaya Lutfi ya. Eta namanya anak soleh. Enggak Bu, enggak. Gimana? Perasaannya gimana Lutfi?
jadi jenuh. Jenuh. Oh, jenuh. Iya, katanya Bu, nggak bisa ketemu. Gak bisa ketemu bebek cegah ibu. Oh, bebek. Bu. Bebeknya yang di mana, Hamdan? Hamdan Bulan, Bu. Bulan? Bebeknya Bulan. Oh, Kulan. Maaf ya, nggak ngerti. Oh, Hamdan teh ka ulah. Taufik cemburu. Ah, henteu ibu abi mah tos aja. Resti. Oh iya. Kalau Resti bahagia nggak Resti? Resti gimana? Enggak bahagia, Bu. Oh, nggak bahagia, kasihan banget. Oke. Iya. Pusing ya. Oke, tapi nggak apa-apa, Resti harus tetap bahagia. Kalau perlu ya tadi itu ya kayak Rizky biasa aja gitu ya. Ya, soalnya kalau sedih nanti daya tahan tubuhnya turun ya kan. Tetap bahagia apapun itu, dan satu hal kalian harus paham bahwa cita-cita itu harus diraih. Ya, harus diraih, bukan seperti drama-drama Korea ya yang tiba-tiba ada. Ya, jadi maksud ya nggak semuanya sih drama Korea kayak gitu, maksud ibu. Jadi kalau pengen ke perguruan tinggi negeri ya tetap usaha ya, usahanya dari sekarang latihan soal. Sekali lagi saya nggak bosan-bosan ngomongin kalian latihan soal ya, harus sering latihan soal dan menghafalkan soal ya. Ibu masih lama, woi jangan ya, harusnya persiapan setahun ya. Kamu cuman butuh waktu berapa ini? Bulan apa sekarang? Sebulan, ya, Ibu. oke. Sebulan lebih. Ya kan Maret kita ujian sekolah, kemudian berarti April, sebulan lebih. Oke, benar ya, benar Taufik ya. Sebulan lebih belum dipotong sama mungkin ada beberapa mata pelajaran yang ingin praktek ya atau ujian sekolah gitu ya. Jadi persiapan kalau bisa jangan sampai sakit ya. Pertengahan Maret sampai akhir Maret jangan sakit ya, minta sama Allah. Kalau sakit ntar aja. Loh itu berarti minta sakit ya. Oke ya, sip. Silakan kalian teriakan jurusan dan universitas yang kalian inginkan di hitungan ketiga. Ya, 1, 2, 3. Apa Resti? Kedokteran UGM? Serius? Wow. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Resti. Amin ya. Itu adalah itu adalah jurusan yang saya inginkan dari dulu. Jadi saya ingat berapa ya 20 berapa ya 25 tahun yang lalu kali. Ya Allah Resti, saya terlihat tua sekali. Ya itu adalah jurusan. Oh iya harus semangat, betul ya Resti ya. Oke, sip. Thank you Wulan, Sabila cepat sembuh ya sayang. Thank you Ahmad, Taufik ya. Kamu udah mandi belum Fik? Oh iya jujur. Betul ya. Terima kasih Angga ya. Saya tunggu kabar baiknya dari kamu. Kemudian terima kasih Nur Aulia, Amelia Vega, Rizky udah ganti foto, ganteng banget Rizky ya. Oke. Kemudian terima kasih Lutfi. Ganteng banget. Terima kasih Hamdan, DR thank you, Galih juga, dan Resti tetap semangat serta Nur Rahma ya. Oke, kita akhiri pertemuan pagi ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Saya harus pindah ke kelas yang lain ya, nggak usah terlalu banyak kita menghabiskan kuota. Ya, terima kasih. Tetap semangat. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di minggu depan ya. Amin ya robbal alamin ya. Oke. Sairi, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tunggu tadi screenshotnya ya, Angga ya. Ya, oke ya, langsung ya. Dadah, saya tutup ya. Dah. Yuk, kembali kasih.